Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Mari kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakun nabiyyun qad illa kanat lahu da'watun mustajabah." Semua nabi pasti doanya diijabah. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang doanya tidak diijabah. Namanya juga hamba-hamba Allah pilihan. Apa yang diinginkannya pasti dikabulkan. Fa'ajjalaha fid dunya, dan Allah mempercepat mustajabah doa itu waktu hidupnya masih di dunia. Semua nabi doanya dijabah. Wa inni khobbatu da'wati syafa'atan li ummati. Saya tidak minta di dunia, kata Kangjeng Nabi, saya persiapkan doa saya syafa'atan, untuk memberikan syafaat di ummati, untuk umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Illa kanat lahu da'watun mustajabah, kecuali bagi Nabi itu ada doa yang diijabah. Doanya pasti makbul, pasti diijabah, pasti terkabulkan. Fa'ajjalaha fid dunya, Allah mempercepatnya itu di dunia. Artinya dibuktikan keinginan atau doa para nabi ini waktu di dunia. Dan aku, kata Nabi, khobbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sudah persiapkan doaku untuk memberikan syafaat, pertolongan bagi umatku nanti di yaumil qiyamah. Beruntunglah kita jadi umatnya Kangjeng Nabi. Alhamdulillah, ini janji dari Kangjeng Nabi bahwa beliau sudah mempersiapkan, menyiapkan doanya itu bukan sekarang waktu di dunia, tetapi nanti di yaumil qiyamah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita termasuk umat beliau atau tidak? Itu saja. Ya, mudah-mudahan saja kita termasuk umatnya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, saya kan umatnya Kangjeng Nabi, Pak. Saya umatnya Kangjeng Nabi, Kang. Itu pengakuan kita. Belum tentu pengakuan kita juga diakui oleh Kangjeng Nabi. Tentu ada kriteria khusus ya, bagaimana agar seseorang ini bisa termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentar dari Imam Ghazali, Allahumma ya Allah syafi'ahu, berikan syafaat kepada Kangjeng Nabi fina, bagi kami, bijahihi, dengan kemuliaan, dengan keagungan Kangjeng Nabi, indaka, di hadapanmu ya Allah. Shalla, semoga memberikan rahmat siapa Allah alaihi, kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, wa sallam, dan semoga memberikan keselamatan kepada mereka semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi diakhiri dengan doa ya oleh Imam Ghazali, Allahumma syafi'ahu fina bijahihi indaka sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menolak tentang syafaat bagi Kangjeng Nabi, nah ini dalilnya ya sudah jelas ini. Apalagi kalau kita buka tafsir tentang tentang ayat kursi itu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Coba dibuka tafsirnya itu. Terus dibuka lagi tafsir tentang ayat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa maqaman mahmuda itu adalah syafaatul uzma yang khusus diberikan kepada paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Syafaat itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi dua. Ada syafaatul uzma dan ada syafaat sugro. Syafaat uzma ini hanya spesial diberikan kepada paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Kalau syafaat sugro, nah itu diberikan kepada para nabi yang lain, para rasul, para wali, para ulama, para kiai, yang bisa memberikan syafaat lokal saja kepada murid-muridnya.
Kalau uzma itu semuanya fi faslil qada, untuk menentukan apakah orang itu selamat atau tidak, lanjutkan proses di akhirat nanti setelah manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar. Itu nggak ada yang berani menentukan itu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu diminta atas syafaatnya paduka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang disebut dengan syafaat uzma. Syafaat sugro itu kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita insya Allah akan bisa memberikan syafaat kepada kita murid-muridnya. Ya cuma lah ya itu lokal. Selama kita ada mahabbah dalam hati kepada mereka, pada para ulama, pada para aulia, insya Allah mereka nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Tentu kita mengikuti sunnah mereka, mengikuti sirah mereka, perjalanan mereka. Ya kalau nggak ikut perjalanannya mereka ya mana mungkin para wali, para ulama itu kenal sama kita nanti ya. Makanya saya kenapa aktif di Jamiah Nahdlatul Ulama misalnya ini, mudah-mudahan harapan saya di akhirat saya mendapatkan syafaah dari para muassis Jamiah ini, terutama Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari yang fotonya ada di belakang saya. Bab yang ke-65 fi sifati jahannam wal mizan, menjelaskan tentang keadaan neraka jahanam dan mizan. Mizan itu tempat menimbang amal-amal manusia, amal kebaikan dan amal keburukan tentunya. La ba'sa bi dzikri dzalik. Ya ndak apa-apa kita menceritakan lagi tentang keadaan neraka jahanam. Wa in taqaddama, walaupun sudah duluan, apa tanbihu, peringatan ala ba'di kepada sebagian dari sifat jahanam itu dan mizan. Tak ba'sa, nggak apa-apa, sudah kita ceritakan lagi saja tentang keadaan neraka jahanam dan keadaan mizan. Walaupun sudah dibahas, ada beberapa bab, beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang keadaan neraka jahanam, keadaan hari kiamat. Gak apa-apa, tatsmimam lil faidah, tujuan itu. Nah, tatsmiman itu ya menyempurnakan, lil faidati, akan faidah. Ya semoga faidahnya sempurna, bertambah, lebih berfaidah lagi gitu maksudnya. La'alla tatakarrarul mawa'idz wa tuwaqqitul qulub al-ghafilah al-fasidah la siyaman. Dengan harapan, dengan cara menceritakan keadaan neraka jahanam dan mizan serta hari kiamat pada umumnya, agar mawa'idz itu itu jama dari mau'izah, nasihat-nasihat, petutur-petutur yang baik itu terulang lagi. Wa tuwaqqitul qulub, dan bisa membangunkan hati al-ghafilah yang lupa, al-fasidah terutama yang rusak hati itu, la siyaman terutama. Jadi baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan para ulama, panutan-panutan kita yang menceritakan tentang keadaan akhirat. Kita akan melewati jisrun yang terbentang di antara mauqif dan surga. Jisrun itu jembatan yang membentang. Jangan dikira jembatan itu lurus saja, enggak. Dalam sebuah keterangan disebutkan jembatan itu ada naik, ada turun, ada datar, penuh dengan duri, penuh dengan rintangan, halangan di kiri dan kanannya. Itu sebagai simbol bahwa memang kita ini ketika masih hidup di dunia ini, Shiratal Mustaqim ya Islam. Ya, Islam yang benar itu ya Islam yang tentu ada rangkaian mata rantainya kepada Shahibul Risalah, paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini ya seperti itu yang kita yakini sekarang ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah mata rantainya jelas. Misalnya Jang Haji Zainuddin ini muridnya almarhum al-maghfurlah Mama Busyairi Romerta. Mama Busyairi itu muridnya almarhum al-maghfurlah Mbah Mahrus Ali Lirboyo, Jawa Timur. Mbah Mahrus muridnya Mbah Hashim Asy'ari.
Mbah Hashim muridnya Mbah Khalil muridnya Syekh Nawawi muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, terus nyambung sampai kepada paduka Rasulullah SAW. Maka jangan tinggalkan para ulama, jangan tinggalkan para kiai, jangan berpikir Anda beragama sesuai dengan otak Anda sendiri, karena agama itu adalah dogma dari Allah kepada para rasulnya, kepada junjungan kita, khususnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang disampaikan secara berurutan kepada para sahabat kepada para tabi'in kepada para tabi'in, dan seterusnya sampailah kepada guru-guru kita, para ulama kita. Jangan sampai mau meninggalkan rantai-rantai itu. Wa qad azzama Allah subhanahu wa ta'ala haula jahannama wa ahwalal qiyamah fi kitabihi fi ghairi mawdi'. Kalau kita perhatikan, banyak sekali azzama di sini. Allah bercerita dalam Al-Quran tentang kondisi neraka jahanam, tentang ahwalil qiyamah, situasi hari kiamat. Fi kitabi dalam Al-Quran fi ghairi maudhi, bukan hanya satu tempat. Hampir setiap surat dalam Al-Quran, ya, terutama ayat-ayat yang suratnya panjang-panjang, itu pasti ada cerita Allah tentang keadaan hari kiamat, bagaimana orang-orang mukmin akan mendapatkan surga, orang-orang kafir dan para pendosa mendapatkan jahanam, neraka. Itu bukan hanya satu tempat. Bima yaqau fi qulubil akirina a'zama mauqi'in tanbihan ala annama siwa dzalika hayyinun wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa Allah banyak menceritakan kondisi dan situasi hari kiamat? Allah banyak menceritakan bagaimana dahsyatnya siksanya dalam neraka jahanam bagi mereka para pendosa dan kaum-kaum kafirin. Ini tiada lain bima yaqau fi qulubil aqilin, sesuatu yang datang pada hati orang beriman, orang yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan baik. A'zama itu lebih, a'zamu mauqi', lebih kena gitulah. Tanbihan sebagai peringatan, penggugah, ada annama siwa dzalika hayyinun, sebagai peringatan, sebagai warning bahwa selain akhirat, selain keadaan tentang surga dan neraka, itu hayyinun, hina, sepele, tidak ada harganya. Wal akhiratu, sementara akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih padan abadi. Jadi banyak sekali Allah bercerita dalam Al-Quran, bukan hanya satu tempat, tidak terhitung lagi cerita Allah tentang keadaan surga dan neraka, tentang kondisi dan situasi pada hari kiamat kelak, tentang keadaan hamba-hambanya di akhirat kelak. Itu tujuannya adalah tiada lain agar lebih mengena ke dalam hati orang-orang yang berakal, dan memberikan peringatan bahwa dan segala isinya, harta, tahta, wanita, jabatan, pangkat, kedudukan, semuanya itu hayyinun, hina, kecil, tidak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat tentu khairun, lebih baik kita utamakan. Wa abqa, dan memang akhirat itu abadi, nggak bakalan kita pindah lagi ke dunia. Sudah lama banget di surga terus pindah lagi ke dunia, enggak. Karena itu abadal abidin wa amadal amidin, semuanya itu selamanya, kemudian tidak akan berakhir, ya abadal abidin, selama-lamanya. Itu maksud Allah kenapa dia banyak menceritakan tentang keadaan jahanam dan ahwalil qiyamah itu dalam bukan hanya satu tempat dalam Al-Quran, tapi banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang neraka jahanam, tentang neraka-neraka dan siksa-siksa Allah lainnya yang akan diberikan kepada kaum kafirin, orang-orang yang tidak percaya akan keberadaannya, dan orang-orang yang mujrimin, walaupun percaya tetapi berdosa besar. Tentu mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal dulu sebelum mereka dimasukkan surga.
Amma sifatu jahannam a'adanallahu minha bimannihi wa karamihi. Bimunnihi atau bimannihi wa karamihi. Adapun sifat sifat neraka, sifat jahannam, a'adanallahu, semoga Allah menjaga kita, minha, dari jahannam, bimannihi, dengan karunia-Nya, wa karamihi, dan kemuliaannya. Faqad ruwiya, maka telah diriwayatkan, fil hadisi, di dalam hadis, bahwa anna jahannama, sesungguhnya jahannam itu saudau, hitam, mudlimatun, kelam. Jadi hitam, gelap, kelam, la daun laha wala lahbun, tidak ada nyala, tidak ada cahaya, tidak ada sinar sedikit pun, gelap gulita. Itulah keadaan neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sekentong sagala hayang asup neraka urang banyak. Segala hayang asup neraka nanaonan coba-coba cenah. Nah, jangan, karena enggak bakalan sanggup walaupun sedetik pun kita berada di nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Laha sab'atu abwabin, seperti yang sudah dijelaskan beberapa bulan yang lalu, bahwa neraka itu punya 7 pintu. Ala kulli babin sab'una alfi jabalin. Setiap pintu neraka itu punya 70.000 gunung. Jadi satu pintu, satu neraka itu punya 70.000 gunung. Fi kulli jabalin sab'una alfi sya'batin. Pada setiap gunung punya sab'una alfi sya'bah. Ada 70.000 aliran sungai. Sya'bah itu minarin, dari neraka. Jadi aliran sungainya bukan berisi air, tapi ya api, masih tetap api. Ya kalau bayangan di dunia sekarang seperti lahar atau lava ya, yang keluar menyertai gunung meletus itu. Seperti itulah. Itu ada 70.000. Fi kulli sya'batin, pada setiap aliran air itu sab'una alfi syakin minnar, ada 70.000 belahan dari api juga. Syakin itu belahan. Bisa dibayangkan betapa gedenya, betapa luasnya neraka itu. Fi kulli syakin sab'una alfi wadin, pada setiap belahan ada 70.000 jurang. Minarin, dari neraka juga, dari api juga. Fi kulli wadin, pada setiap jurang, sab'una alfi qasrin, ada 70.000 benteng. Ya Allah, ya Rabb. Fi kulli qasrin sab'una alfi baitin, pada setiap benteng terdapat 70.000 rumah. Pada setiap rumah, fi kulli baitin sab'una alfi hayyatin, ada 70.000 ular. Wa sab'una alfi aqrab, 70.000 kalajengking. Likulli aqrabin sab'una alfi zanabin, satu kalajengking ada 70.000 ekor. Likulli zanabin sab'una alfi faqor, pada setiap ekornya terdapat 70.000 penyengat. Ya, tulang punggungnya itu sebagai penyengat. Fi kulli faqorin sab'una alfi kullah, pada setiap penyengat terdapat 70.000 guci min samin, dari racun. Kullah itu guci ya, wadah kecil itu. Fa idza kana yaumal qiyamah, ketika nanti datang hari kiamat, maka kusyifa, dibukakan, anha, dari guci itu, apal ghitau, tutup, dibuka tutupnya. Fayatiru, maka berterbanganlah, minha, dari guci itu, apa suradiku, asap, an yaminis sakolain, dari sebelah kanan, yang akan menggulung sebelah kanannya jin dan manusia. Wasuradiku akhor ala yasarihim, sebelah kirinya juga digulung oleh asap. Wasuradiku min fauqihim, ada juga asap yang membumbung di atas jin dan manusia itu. Wa min waraihim, di belakangnya. Fa idza nazara sakolan, ketika jin dan manusia ini melihat ila zalika, kepada
asap yang membumbung meliputi mereka. Jassu ala rukabi. Mereka, ini ungkapan dalam bahasa Arab itu, jassu ala rukab. Mereka tersungkur berlutut karena ketakutan. Soru yunaduna, lalu mereka berteriak, kulluhum, semuanya, Rabbi ya Tuhanku salim, selamatkanlah kami. Rabbi ya Tuhanku salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Mereka berteriak sekeras-kerasnya, selamatkan kami ya Tuhan, selamatkan kami ya Tuhan. Padahal yang baru mereka lihat adalah hanya asapnya neraka saja. Mereka belum dilemparkan ke dalam neraka yang sesungguhnya. Mereka hanya melihat asapnya saja. Mereka sudah ketakutan, tersungkur, berlutut, dan sambil gemetaran mereka bilang, Rabbi salim, Rabbi salim. Mudah-mudahan kita semua tidak mendapatkan ahwal dari jahanam itu. Ahwal, apa itu, pakewuh, kengerian seperti yang digambarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita terhindar dari nerakanya Allah, insyaallah. Warawa, dan meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamati laha sab'una alfi zamamin ma kulli zamamin sab'una alfi malakin yajrunaha. Akan dihadirkan di neraka jahanam nanti pada hari kiamat, laha sab'una alfa zamamin, terdapat 70.000 tali kekang, ma kulli zamamin sab'una alfa malak, setiap satu tali kekang ada 70.000 malaikat, yajrunaha, yang akan menarik zamam tersebut. Wahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di neraka itu bukan hanya api yang bergejolak saja, tapi berbagai macam jenis siksaan sudah Allah siapkan untuk mereka orang yang tidak pernah mau beriman kepadanya. Mereka yang berlaku sombong waktu hidupnya di dunia, para katang-tang, pereketeng-teng, mereka yang tidak merasa menjadi hambanya Allah, tidak mau ruku dan sujud. Mereka orang-orang yang bajingan tengik ketika hidup di dunia akan mendapatkan berbagai macam siksa di nerakanya Allah. Berbagai macam jenis, bukan hanya berupa api saja. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dalam hadis yang lain bahwasanya Kangjeng Nabi bersabda, fi almi khazanati jahannam al-musyar ilaihim. Kangjeng Nabi menjelaskan tentang sifat atau bentuk fisik dari para penjaga neraka jahanam yang diisyarahi dengan firman Allah, ghiladun syidadun. Dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang ghilad, kasar, serem, syidadun, keras, kejam. Surat At-Tahrim ayat 6. Bagaimana komentar Kangjeng Nabi tentang ghiladun syidadun ini? Beliau bersabda, kullu malakin ma baina mankibaihi masiratu sanatin wa likulli wahidin minhum quwwatun law annahu daraba bil mikma'il ladzi fi yadihi jabalan la saradakkan. Ini penafsiran Kangjeng Nabi, namanya tafsir Quran, tafsirul ayat bil hadis, menafsirkan ayat dengan hadis Kangjeng Nabi. Ya seperti inilah. Jadi menafsirkan ayat itu jangan sembarangan. Ada metodenya, ada tafsir ayat bil ayat, ada tafsir ayat bil hadis. Kalau sudah tidak ditemukan, baru tafsir ayatnya bil ro'yi, dengan ijtihad seorang mufasir tentang maksud ayat tertentu di dalam Al-Quran. Tentu pikirannya juga, ijtihadnya juga berdasarkan kemampuan beliau, kemampuan mereka, para mufasir ini dalam memahami bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Hingga sembarangan ya menafsirkan Quran itu. Dalam menafsirkan surat At-Tahrim ayat 6 tentang keadaan penjaga neraka yang Allah ceritakan ghiladun syidadun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penafsiran beliau tentang ghiladun syidadun, kullu malakin, yang dimaksud ghiladun syidadun itu
adalah setiap malaikat ma baina mankibaihi, yang antara kedua pundaknya masiratu sanatin, perjalanan 1 tahun. Jadi satu pundak ke pundak ini 1 tahun. Kalau kita jalan, bayangkan betapa gedenya malaikat nanti. Ya Allah, ya Rabb. Walikulli wahidin minhum quwwatun, setiap malaikat penjaga neraka memiliki kekuatan yang luar biasa. Lau annahu doraba bil mikma, mikma itu palu besar, gada kalau bahasa kita. Kalau saja malaikat itu memukul bil mikmai dengan gada alladzi fi yadihi, yang ada di tangannya, karena malaikat, semua malaikat masing-masing memiliki palu itu, gada besar di tangannya, dipukulkan jabalan kepada gunung, lasoro, tentu gunung tersebut akan dakkan rata seketika. Gunung yang begitu besar, tinggi, begitu dipukulkan oleh gada malaikat, palu malaikat, buat, maka seketika gunung itu akan menjadi rata dengan tanah. Ini saking gedenya tenaga malaikat. Ya Allah, ya Rabb. Fayadfa'u bikulli dorbatin sab'ina alfan fi qa'ri jahannam. Maka ketika 1 kali pukulan, begitu dipukulkan pada seorang ahli neraka, maka orang tersebut akan tersungkur langsung ke dalam neraka jahanam, ke dalam keraknya neraka jahanam, paling dasar dari neraka jahanam itu. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ini Al-Quran, Pak, ya, artinya apalagi ditafsirkan oleh Kangjeng Nabi. Jadi ini wajib kita imani. Maka rukun iman yang nomor 5 adalah percaya kepada hari kiamat dan segala yang ada pada hari kiamat itu, ya surga, ya neraka, ya siksa-siksa Allah, berbagai macam jenis siksaan di dalam neraka itu kita harus yakini itu. Kalau kita tidak meyakininya, tidak mempercayainya, maka wajib syahadat kembali, karena kita sudah termasuk orang yang kufur. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Imam Ghazali berulang kali membahas tentang sifat neraka, tentang keadaan di yaumil qiyamah. Ya namanya juga mukasyafatul qulub, ya, supaya hati kita terbuka. Al-muqarrib ila hadrati allamil ghuyub, ujungnya juga allamil ghuyub. Kitab ini berusaha untuk mendekatkan kita kepada zat Allah yang maha mengetahui yang gaib. Yang gaib itu yang termasuk di dalamnya adalah surga dan neraka. Supaya apa? Kemarin juga disampaikan pada permulaan bab ini, bima yaqau fi qulubil akhirina a'dhama mauqi'in tanbihan ala annama siwa dzalika ayat dunya hayyinun. Jadi supaya kita selalu sadar, selalu diingatkan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hina sekali, kecil, tidak ada apa-apanya, dan hanya sebentar jika dibandingkan dengan akhirat yang khairu wa abqa, yang selamanya, yang keadaannya jauh lebih baik. Maksudnya keadaan kenikmatan akhirat yaitu surga, dan siksa di akhirat berupa neraka jauh lebih dahsyat daripada siksa di dunia yang Allah berikan sekarang. Ya, supaya itu tadi a'dhama mauqi'in tanbihan, banyak kenanya bagi kita orang-orang yang berakal, lebih mengena di dalam hati untuk lebih teringat terus bahwa dunia ini sementara, dunia ini tidak ada apa-apanya, dunia ini hina, yang abadi, yang baik hanyalah akhirat. Begitu maksudnya. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah 'alaiha 19 pada surat Al-Mudaththir ayat 30, bahwa di atas neraka, di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Fal muradu, adapun yang dimaksud bihim dengan 19 orang ini, 19 malaikat ini, ru'asa uzzabaniyah, para pemimpin atau para ketua atau para kepala penjaga neraka. Jadi semua penjaga neraka itu disebut malaikat zabaniyah. Tanda-tandanya wajahnya seram,
wajahnya ghilaz, kasar, syidad, keras, kejam, dan tanpa ampun. Itu tanda-tanda Zabaniyah, tidak pernah tertawa dengan siapapun. Jadi yang dimaksud dengan ayat alaiha tis'ata asyar itu maksudnya hanya pemimpin-pemimpin dari malaikat Zabaniyah itu sendiri. Malaikat Zabaniyah itu banyak ya. Wa illa, kalau tidak demikian, kalau tidak ru'asa Zabaniyah, kalau bukan ru'asa Zabaniyah, fa malaikatun nar la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala. Insyaallah. Karena malaikat penjaga neraka itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Begitu banyaknya malaikat Zabaniyah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa hamba-hambanya yang kufur, yang tidak mau mengakui nikmat-nikmatnya, yang mengingkari eksistensinya, mereka yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Mereka kaum-kaum bajingan, para pelaku dosa-dosa besar, nanti di akhirat akan berhadapan dengan sipir-sipir neraka, yaitu malaikat Zabaniyah yang jumlahnya tidak terhitung, yang hanya tahu hanyalah Allah. Cuma ya ru'asa'uhum tis'ata asyar. Pemimpin-pemimpin Zabaniyah ini sebagai komandannya ya, para jenderal-jenderal Zabaniyah ini ada 19. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui junuda rabbika, tentara-tentara dari Tuhan kamu, illahu, kecuali Allah. Wasu'ila, dan ditanya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an sa'ati jahannam, tentang luasnya neraka jahannam. Ibnu Abbas ditanya, berapa luasnya neraka jahannam ya Ibnu Abbas? Faqala, beliau menjawab, wallahi demi Allah, ma adri ma sa'atuha, aku tidak pernah tahu betapa atau berapa luas dari neraka jahanam itu. Lakin ballaghona, tetapi telah sampai kepadaku, anna baina syahmati uzuni kulli wahidin minaz Zabaniyah wa baina atikihi masirata sab'ina kharifan. Isim anna yang muakhar. Sampai kepadaku kabar, entah dari Kangjeng Nabi atau entah dari Israiliyat yang beliau baca dari kitab-kitab terdahulu, Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya saya nggak tahu kalau ukuran neraka itu berapa luasnya, tetapi di sana kan terdapat begitu banyak malaikat, sedangkan satu malaikat saja, kata Ibnu Abbas, cuping telinga ini ya, ini cuping telinga yang kecil ini, antara cuping telinganya dengan bahunya, cuping dengan bahu ini kan dekat sekali kalau kita, itu kalau diukur masirata sab'ina kharifan, 70 musim, itu 70 tahun, yakni sab'ina sanah, maksudnya kata Ibnu Abbas sab'ina kharifan itu 70 tahun. Bayangkan saja antara kuping sama bahunya, kalau kita jalan sekarang ukurannya itu begitu besar sekali, luar biasa besarnya. Bagaimana dengan lebar badannya, bagaimana dengan tinggi badannya itu, wah, raksasa sekali, besar sekali malaikat itu. Dan yang saya tahu, kata Ibnu Abbas, wa annaha tajri fiha audiyatul qaih waddam. Saya nggak tahu luasnya neraka, cuma itu tadi, malaikatnya gede-gede, raksasa semua. Dan yang kedua, neraka itu tajri, berjalan, fiha, di dalam neraka apa, audiyatun, audia itu lembah, audiyatul qaih, lembah nanah, wadam, dan darah. Bahwa di dalam neraka itu terdapat lembah-lembah atau danau-danau yang isinya bukan air biasa seperti di dunia sekarang ini, tetapi isinya nanah, isinya darah.
Untuk siapa itu? Untuk minuman, untuk makanan. Ya ahli neraka. Mereka nggak bisa minum yang lain lagi, Pak. Nggak ada yang lainnya di neraka itu kecuali nanah dan darah. Oleh karenanya, Masya Allah, takutlah kita kepada nerakanya Allah. Jangan sampai kita dekat-dekat dengan nerakanya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabil kubri wa min azabin nar. Ya Allah, jaga kami semua dari siksa kubur dan dari siksa nerakamu yang begitu dahsyat. Ya Allah. Wa fi hadis Tirmizi, dan dalam hadis Tirmizi dijelaskan, inna kasafata kairi suradik min suradiqatin nar. Kasafata jidarihi masiratu arba'ina sana. Dalam hadis Tirmizi disebutkan bahwa junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kasafata kairi suradik min suradiqatin nar. Ketebalan dari asap neraka ya 70 tahun perjalanan di dunia ini. Kalau kita jalan kaki 70 tahun baru nyampe itu, kalau ngukur ketebalan neraka. Saya sangat amat percaya dan yakin apa yang disabdakan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat neraka ini. Kenapa? Karena logikanya saja, kita ini di dunia merasa besar sekali, dan bumi ini terasa luas banget menurut pandangan kita. Padahal ya Allah, kalau bumi ini dilihat dari jarak 1000 km saja di atas permukaan kita, bumi ini sudah tidak terlihat, begitu kecil. 1 juta kilometer kalau dilihat bumi di atas sana, itu bumi itu hanya sebesar biji kacang kedelai saja. Kecil banget. Apalagi kalau dilihat dari 1 miliar kilometer di atas sana, sudah nggak kelihatan bumi kita ini. Sementara banyak makhluk-makhluk Allah di luar angkasa sana yang jauh lebih besar dari bumi yang kita tinggali sekarang ini. Allahu Akbar, maha besar Allah. Jadi kalau kita bicara tentang sifat surga, sifat neraka, Allah gambarkan dalam Al-Quran surga itu arduhas samawatul ard, luasnya saja seluas langit dan bumi. Juga kita mengetahui digambarkan oleh Allah dan melalui sabdanya Kangjeng Nabi tentang luasnya neraka dan berbagai jenis siksaan yang diterima oleh ahli neraka di dalamnya. Kita semua harus percaya benar. Secara logika sudah bisa dimengerti, karena bumi ini serasa gede, padahal kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bumi ini begitu kecil. Warawa, dan meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Sesungguhnya api yang kalian rasakan sekarang itu juz'un, merupakan satu bagian kecil, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Jadi sekarang kita rasakan ini matahari katanya panasnya sekian ribu derajat, sekian juta derajat Celcius. Itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan panasnya api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna jahannamiyan min ahli jahannama akhraja kafau ila ahli dunya lah taraqatid dunya min harriha." Berandai-andai, kata Kanjeng Nabi, kalau saja seorang penduduk neraka ya mengeluarkan telapak tangannya ila ahli dunya sekarang ini, makalah taraqatid dunya min harriha, ini bumi akan hancur saking panasnya dari telapak tangan ahli neraka itu. Telapak tangan ahli neraka saja sudah begitu panas, bisa menghancurkan seluruh bumi, apalagi nerakanya. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Walau anna khazinan min khazanati jahannam, kalau ada seorang sipir neraka, ukhrija, dikeluarkan ila ahli dunia, ke penduduk bumi ini, misalnya ya, ada seorang sipir neraka keluar dari neraka datang ke bumi ini,
hatta yubsiruhu, sampai ahli dunia, kita penduduk bumi ini melihat, bertemu dengan sipir neraka itu. Lamata ahli dunia kulluh, semua penduduk bumi mati. Baru melihat saja, ya Allah, melihat, karena begitu ngerinya wajah dan penampakan dari sipir neraka itu. Lama ta'alud dunia hina yubsirunahu, ketika mereka melihat dari sipir neraka itu, min ghadabillahi ta'ala alladhi alaih. Kenapa begitu? Karena ada kemurkaan Allah yang ditajallikan, yang ditampakkan melalui malaikat-malaikat Jabaniyah itu. Ya Allah, semoga sekali lagi kita dan semua keluarga terjaga dari murka nerakanya Allah, dari dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka sering disampaikan oleh para kiai, para ulama, para mubalik di mana saja berada, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah kita kepada nerakanya Allah dan menjaganya supaya tidak masuk, walaupun hanya dengan satu biji kurma. Bersedekah, sedekah kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, terutama ya, itu walaupun hanya dengan satu biji kurma bisa menjaga diri kita dari neraka. Apalagi kalau sedekahnya 1 kilo kurma, apalagi kalau 1 kintal kurma, apalagi kalau 1 ton. Misalnya kita punya beras, jagalah diri kita dari neraka walaupun dengan seleter beras. Apalagi dengan 1 gantang beras, apalagi kalau 1 karung dibagi-bagikan kepada tetangga, 2 kilo, 2 liter, kabagian kabeh tetangga urang teh merasakan hasil jerih payah usaha kita, dan kita merasa itu adalah anugerah dari Allah, kita keluarkan sedekahnya. Itu menjaga dari api nerakanya Allah, dari kemurkaan Allah. Maka tulis sekali lagi dalam hati kita, bila perlu dipasang di dinding rumah kita atau di pintu-pintu rumah kita, sudahkah Anda bersedekah hari ini? Karena dengan sedekah akan memadamkan api nerakanya Allah, akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Warawa, dan meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, ghairuhu, dan selain Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan ma'a ashabi, bahwa suatu hari Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Ketika itu sami'a, tiba-tiba, kalau orang Sunda bilang itu ujug-ujug, sami'a mendengar, atau sumi'a terdengar, apa wujbatun, suara keras. Jadi ketika Kanjeng Nabi duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada suara yang sangat keras sekali, suara dentuman wujbah itu. Faqala, lalu bersabda junjunan kita, atadruna ma hadza, apakah kalian tahu suara apa ini? Kulna, maka kami menjawab, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Qala, Kanjeng Nabi bersabda lagi, hadza hajarun rumiya bihi fi nari jahannama mundu sab'ina kharifan. Suara keras, dentuman yang begitu besar, yang begitu dahsyat itu adalah suara dari batu yang dilemparkan di dalam neraka jahanam mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu batu itu dilemparkan, bahwa yahwi, batu itu meluncur finari, jatuh ke dalam neraka, al-an, dan baru sekarang, hinan taha ila qa'riha, ketika sampai batu itu ke dasarnya, ke keraknya dari neraka itu. Jadi begitu dalamnya neraka jahanam. Ketika batu dilemparkan hari ini, maka akan sampai ke dalam dasar neraka itu 70 tahun yang akan datang. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah,
Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari siksa nerakanya. Wal wujbah, adapun al wujbah itu wujbah itu al-haddah, suara yang jatuh, suara terjatuh. Wa huwa sautun waqa'a syai' tsaqil. Jadi suara yang ditimbulkan dari jatuhnya sesuatu yang berat, yaitu batu. Nah, itu namanya wujbah itu. Jadi kalau misalnya kita melemparkan sesuatu ke batu, ya batu, sesuatu yang besar, yang berat, yaitu batu, dilemparkan ke dalam sumur, misalnya sumur zaman dulu ya. Nah, plung, nah itu namanya wujbah itu. Wakana, dan ada siapa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab yaqul, beliau berkata, aksiru zikron nar fa inna harroha syadidun wa qa'raha ba'idun wa inna maqami'aha min hadid. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aksiru zikron nar, hendaklah kalian semua memperbanyak ingat akan nerakanya Allah, bercerita tentang nerakanya Allah, mengingat dalam otak dan pikiran kita, selalu ingat akan siksa dalam nerakanya Allah. Fa inna harraha syadidun, ketahuilah bahwa panas api nerakanya Allah itu syadidun, banget kalau orang Sunda itu, dahsyat. Wa qa'raha ba'idun, dasar atau kedalaman dari neraka itu sangat jauh sekali, sangat dalam sekali. Wa inna maqami'aha min hadidin, ketahuilah juga bahwa gada atau palu-palu yang digunakan oleh sipir-sipir neraka, para malaikat Zabaniyah yang sengaja Allah ciptakan untuk menyiksa mereka yang ketika di dunia sekarang ini berlumuran dosa dan kesalahan, itu terbuat min hadidin, dari besi, dari baja, dan besar sekali, yang akan dipukulkan oleh mereka sehingga menghancurkan wajah, kepala, dan tubuh dari penduduknya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Wa kana, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. 3 dari nama Abdullah, sahabat Nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk menafsirkan Quran, meriwayatkan hadis-hadis, dan menjadi ulamanya para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud. Ini 3 bernama Abdullah yang dikenal sahabat-sahabat Nabi yang utama. Ibnu Abbas ini putranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Ibnu Abbas ini baru usia 10 tahun. Tapi sejak anak-anak Ibnu Abbas sudah masuk Islam. Wa kana Ibnu Abbas yaqul, Ibnu Abbas berkata, innan naro, sesungguhnya neraka, taltaqitu ahlaha, memungut. Ini bahasanya dengan bahasanya ada bahasa memungut, memungut temulung gitu. Nah, mencatut ya, ahlaha, penduduknya, kama yaltaqitu ta'irul habbah, tidak ada bedanya seperti burung yang mematuk, memungut biji. Jadi kalau ada biji padi atau biji jagung, tiba-tiba ada burung, nah di atasnya, nah dipatuk seperti itu. Itulah nanti keadaan neraka. Wasu'ila, dan ditanya radhiyallahu an, Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ini pada surat Al-Furqan ayat 12. Ketika ditanya tentang penafsiran surat Al-Furqan ayat 12, fahal linnari ainani, wahai Ibnu Abbas, apakah
untuk neraka itu punya dua mata? Karena idza ra'atshum mim makanin ba'id, ketika neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh. Ini kan ada bahasa ro'a, melihat. Kalau melihat itu dengan kedua mata dong. Apakah neraka itu punya dua mata? Faqala, menjawab Ibnu Abbas, na'am, betul sekali. Neraka itu punya dua mata. Amma sami'tum qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak pernah mendengar apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa baina ainai jahannama maq'adan. Barang siapa yang berbohong alayya kepadaku muta'ammidan, dengan sengaja mengatakan bahwa ini dari Kangjeng Nabi, bahwa ini hadis Rasulullah, padahal bohong, artinya para pembuat hadis-hadis palsu itu, falyatabawwa maq'adahu, falyatabawwa, maka hendaklah dia bersiap-siap, cawis-cawis kalau orang Sunda bilang, baina aini jahannama maq'adan, antara dua mata neraka jahanam itu tempat mereka, tempat tinggal mereka, bukan tempat duduk di sini maq'adan itu. Walaupun qa'ada itu artinya duduk, tapi maksudnya tempat tinggal. Dalam hadis ini jelas Kangjeng Nabi menyebutkan, kata Ibnu Abbas nih, siapa yang berbohong atas namaku, membohongi aku dengan sengaja. Dia bilang bahwa ini hadis Rasul, dia bilang bahwa ini sabdanya Kangjeng Nabi, padahal Kangjeng Nabi tidak pernah mengatakan itu, maka hendaklah dia siap-siap menempatkan dirinya di antara dua mata neraka jahanam. Kalau manusia kan punya dua mata ini, nah di antaranya itu di tengah-tengah akan menjadi tempat orang-orang yang membohong, yang berbohong atas nama agama Allah, atas nama Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kila ditanya, ya Rasulullah, lalu pada suatu saat yang lain para sahabat ini bertanya kepada Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, walaha ainani, apakah betul neraka itu punya dua mata? Qala, Kangjeng Nabi menjawab, na'am, betul. Amma sami'tum qaulahu ta'ala, apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 12 yang tadi dibacakan di hadapan Ibnu Abbas juga? Itu kan sudah jelas-jelas ada idza ra'atshum, ketika neraka itu melihat mereka, calon-calon penghuninya, memmakanin ba'id, artinya neraka itu memang punya dua mata. Auradahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabirnya. Wa yu'ayyidu hadisu yakhruju unukun minan nari lahu ainani yubsirani walisanun yantiku bihi fayaqul. Dan untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi adalah hadis Rasul yang lainnya yang mengatakan bahwa yakhruju unukun minan nari lahu ainani, nanti akan keluar leher besar dari dalam neraka, lahu ainani, yang memiliki dua mata, yubsirani, yang melihat. Jadi neraka itu punya leher, kemudian punya dua mata, walisanun, dan punya lisan, yantiku, yang berbicara bihi, dengan lisan tersebut, payakul, lalu dia ngomong, neraka itu, inni wukiltul yauma biman ja'ala ma'allahi ilahan akhar, aku ditugaskan oleh Allah pada hari ini untuk mencari orang-orang yang menjadikan Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Falahu absaru bihim minat toir bihubbil simsim fayaltaqituhum. Lalu neraka ini melihat siapa saja para penduduk, calon-calon penghuninya nanti, maka dia akan mencari orang-orang calon penghuninya ini. Falahu absaru bihim, neraka ini lebih melihat, lebih awas pandangannya kepada mereka, minat toiri, daripada seekor burung, bihabis simsim, bukan hubi, habis simsim, yang melihat biji kismis. Biji kismis itu kecil tuh, tapi bisa kelihatan oleh burung. Neraka itu pandangannya lebih awas, lebih tajam daripada seekor burung melihat biji kismis itu. Payal takotuhum, lalu neraka itu akan memungut, akan mencari
akan mematuk para penduduk, para calon-calon penduduknya, yang langsung dipatuk, dibawa ke neraka, dipatuk, dibawa ke neraka. Wa amma sifatul mizan, adapun sifat dari mizan, faqad warada fil hadis, telah datang di dalam hadis junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, inna kaffatal hasanat min nurin wa kaffatas sayiat min zulamin. Bahwa sesungguhnya neraca, kafah itu neraca, neraca kebaikan itu min nurin, terbuat dari cahaya. Wa kaffatas sayiat, dan neraca untuk menimbang amal keburukan min zulamin, dari kegelapan. Jadi kalau yang baik itu, amal kebaikan itu timbangannya terbuat dari cahaya, jelas, transparan, bersinar. Sementara amal-amal keburukan akan disimpan dalam neraca atau timbangan yang gelap gulita. Waruya, dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, innal jannata tudau an yaminil arsy wan nara tudau an yasarin wa kaffatal hasanat an yaminihi wa kaffatas sayiat an yasarihi fatakunul jannatu muqabilatal hasanat wan naru muqabilatas sayiat. Sabdanya Kangjeng Nabi bahwa sesungguhnya surga itu, surga yang akan ditempati oleh kita semua, amin, tudau, disimpan oleh Allah, min yaminil arsy, ditempatkan di sebelah kanan arasy. Jadi di atas sana itu, yang hanya Allah yang tahu, ada arasy. Nah, di atas alam semesta begitu luas ini, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan besarnya arasy yang jauh lebih besar daripada alam semesta raya ini, yang sudah tidak bisa digambarkan lagi kebesarannya. Sebelah kanan arasy itu ada surga, sebelah kiri arasy ada neraka. Jadi di sana itu surga di sebelah kanan arasy, neraka di sebelah kirinya. Wa kaffatal hasanat an yaminihi, kemudian sama juga neraca atau timbangan amal kebaikan itu sebelah kanan arasy. Wa kaffatas sayiat an yasarihi, neraca atau timbangan untuk amal-amal keburukan sebelah kiri. Faqtakunul jannah, oleh karena itu surga muqabilatal hasanat, itu akan berhadapan dengan kebaikan. Wanar fatakunun naru, kalau diadakan fatakunun nar muqabilatas sayiat, sementara neraka itu berhadapan dengan neraca atau timbangan amal keburukan. Di amal keburukan itu kan berada di sebelah kirinya arasy, sementara neraka juga sama. Nah, itu berhadapan-hadapan antara neraka dengan neraca atau timbangan amal keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan amal keburukan atau neraca keburukan kita ini jauh lebih sedikit, ya, sedikit, bahkan mudah-mudahan tidak ada, dihapuskan oleh Allah karena taubat kita. Dan neraca amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita lebih berat, lebih banyak ditimbang, sehingga surga merindukan kita semua. Wakana, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, tuzanul hasanatu wassayiatu fi mizanin lahu kafatani walisanun. Wa kana yaqulu idza aradallahu wazna a'malil ibad qallabaha ajsaman fayazinuha yaumal qiyamah. Jadi amal-amal kebaikan dan amal keburukan yang dilakukan oleh makhluk itu fi mizanin, ada dalam satu timbangan. Lahu kafatani, timbangan ini punya dua neraca. Walisanun, dan punya lisan. Wakana yakul, dan lalu lisan ini berkata, idza aradallahu wazna a'malil ibad qallabaha ajsaman fayazinuha yaumal qiyamah. Jadi ketika Allah menghendaki, bermaksud untuk menimbang amal-amal seseorang, seorang hamba, maka qallabaha, Allah membalikan kepada amal ini, ya,
ajsaman, menjadi jisim-jisim, fayazinuha yaumal qiyamah, lalu nanti akan ditimbang. Jadi nanti qallabah ini menggantikan ya, ketika Allah bermaksud ingin menimbang amal seseorang. Jadi amal misalnya sholat, itu berupa benda lah, misalnya benda padat 2 kilo, sholat, kemudian sholat tahajud 5 kilo, menolong tetangga, ngasih beras sama tetangga 10 kilo. Nah seperti itu. Nah fayazinu yaumal qiyamah, nanti akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Demikian juga kalau amal keburukan sama, jadi berbentuk yaitu tadi ajsam. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya Al-Fakir. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.